Ekspresi Old Mugu sedikit berubah saat dia mendengar suara yang jelas dan nyaring bergema di atas hutan. Matanya menyapu sebelum tiba-tiba menembak ke cabang pohon dari pohon besar, hanya untuk melihat seorang gadis kecil berpakaian ungu di sana. Kedua kakinya berayun lembut. Bahkan dengan ketenangan Old Mugu, dia tanpa sadar terkejut saat melihat gadis kecil ini. Matanya dipenuhi syok. Mereka yang bisa memasuki alam pil semuanya adalah alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan pil. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia bisa memasuki tempat ini? Gadis kecil berpakaian ungu mengabaikan tatapan terkejut dari Mugu tua. Tangan kecilnya menekan dahan pohon dan tubuhnya yang kecil dan indah melompat dari atas. Setelah itu, dengan lembut mendarat di depan Xiao Yan. Dia tanpa sadar tertawa ketika dia melihat ekspresi tertegun Xiao Yan sebelum memberinya wajah yang aneh. Tindakannya yang indah dan cantik sangat menyenangkan. "Zian, kenapa kamu di sini?" Kejutan dalam mata Xiao Yan berlangsung cukup lama sebelum menghilang secara bertahap. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menatapnya. Penampilan ukiran gioknya sama imutnya dengan sebelumnya, memberinya penampilan yang mirip dengan boneka porselen. "Saya telah melarikan diri." "Hehe, aku tahu kamu berpartisipasi dalam pertemuan pil, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu." Zian tersenyum seperti seekor rubah kecil. Kedua matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. "Saya sangat menyedihkan. Setelah pergi, saya tidak lagi memiliki yaoan yang enak. Setiap hari, orang-orang yang penuh kebencian itu akan menuangkan beberapa hal yang menjijikkan untuk saya makan." Zian meraih pakaian Xiao Yan. Mata besar berairnya segera menjadi lembab. Hidupnya selama periode ini benar-benar terlalu buruk dari sudut pandangnya. Itu seperti kehidupan di neraka jika dibandingkan dengan saat dia berada di samping Xiao Yan. Oleh karena itu, dia buru-buru mengambil kesempatan untuk melarikan diri begitu dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. "Anggota sukumu?" Xiao Yan tercengang sebelum dia segera memahami sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan heran. Zian dengan kasar mengangguk. Dari kelihatannya dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika anggota sukunya menyadari hal ini, mereka kemungkinan besar akan sangat marah sehingga mereka akan meludahkan darah. Di dunia ini, seseorang tidak dihargai karena menjadi orang baik. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengerti karakter Zian. Setiap kata dilebih-lebihkan berkali-kali saat diucapkan dari mulutnya. Karenanya, dia tidak benar-benar mempercayai kata-katanya ini. Adapun apapun yang diberikan padanya, paling tidak, gadis ini tampak cukup hidup. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada saat dia pergi saat itu. "Hei, apakah kamu sudah selesai mengobrol?" "Leluhur kecil, orang ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi." Pria bertubuh kekar itu menoleh dengan agak tidak sabar dan berbicara kepada keduanya saat Xiao Yan dan Zian sedang mengobrol. TL, Granddawn dalam hal ini mengacu pada wanita yang sulit untuk dilayani. "Sobat, kau tidak perlu cemas. Pergi dan pukul dia. Tugas Anda akan dianggap hampir selesai setelah Anda menghabisinya." Zian meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah Mugu tua yang berwajah suram tidak jauh dari situ. Dia memberi instruksi dengan suara yang tajam. Wajah pria besar dan Mugu tua itu tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. "Kamu benar-benar menganggapku sangat tinggi. Sudah lumayan aku bisa memblokirnya. Jika bukan karena konstitusi saya tidak akan bisa mengalahkannya." Pria besar itu menjawab tanpa daya. Dia tampak tidak bisa berkata-kata ketika sampai pada tugas yang ditugaskan Zian kepadanya. "Bolehkah saya tahu siapa teman ini?" Xiao Yan menatapnya. Dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Dia dipanggil Xiong Shan. "Saya memanggilnya orang besar. Dia adalah kepala dari 10.000 pegunungan obat. Hehe, semua harta karun alam di tempat ini dikelola olehnya." Zian tertawa.
Keserakahan melintas di matanya yang berair. Pria besar bernama Xiong Han itu tanpa sadar bergidik saat mendengar kata-kata Zian. Dia memikirkan ramuan obat berharga yang dimakan oleh Zian sebagai kabar gembira. Anak kecil ini benar-benar seseorang yang menyia-nyiakan harta karun. Kepala? Hati Xiao Yan sedikit terkejut. Jika seseorang berkata seperti ini, bukankah Xiong San ini akan menjadi binatang terkuat yang dibicarakan oleh kelompok Song King? Teman ini, sebenarnya bukan niat saya untuk menerobos masuk ke gunung ini. Saya yang lama akan meminta maaf kepada Anda jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus saya tangkap. Saya harap Anda tidak ikut campur. Old Mugu tidak jauh akhirnya berbicara dengan wajah suram. Meskipun level Xiong San lebih rendah darinya, kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa. Xiong San memutar matanya saat mendengar ini. Setelah itu, dia menjawab dengan kesal, "Kamu telah mendengar apa yang dikatakan leluhur kecil ini sebelumnya. Saya harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya tidak akan repot-repot Anda menerobos ke gunung, dan Anda harus berbalik dan pergi." "Apa yang kamu katakan?" Sudut mulut Old Mugu bergerak-gerak. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, dia berniat menangkap Xiao Yan dengan cara apapun. Hambatan siapapun tidak akan bisa menggoyahkan tekadnya. Kalau begitu, Old Mugu terdiam sesaat. Kilatan tajam tiba-tiba melonjak di matanya saat dia berteriak dengan suara padat, "Kamu bisa pergi dan mati." Suara padat baru saja terdengar saat Old Mugu melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal itu, yang telah dipaksa kembali oleh Xiong San sebelumnya, sekali lagi bergegas keluar. Dalam sekejap, tangan itu muncul di depan Xiong San. Tangan besar itu terkepal erat, membentuk kepalan yang dengan keras menghantam kepala Xiong San. Ci! Angin dari tinju telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Angin tinju yang menakutkan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiong San tenggelam hampir 2 kaki meskipun jaraknya sangat jauh. Jejak tinju besar muncul di tanah. "Hei, diriku yang dulu telah mendominasi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu orang yang berani menyuruh saya pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa?" Kekejaman melintas di wajah Xiong San ketika dia melihat Old Mugu menyerang pada tanda pertama ketidaksepakatan. Tinjunya terkepal erat dan energi kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah tinju terlempar dengan keras, dan itu memilih metode yang paling langsung dan tidak fantastis untuk bertabrakan dengan kepalan kristal besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan keras dan riak yang menakutkan keluar dengan kecepatan seperti kilat. Semua rumput dalam radius 100 meter dipotong setengah kaki. Beberapa batang pohon raksasa ditebang. Sejumlah besar serbuk gergaji meletus dari tempat pecahnya. Mata dan tangan Xiao Yan bergerak cepat. Ketika riak kuat itu meletus, dia memeluk Zian, dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke langit, menundukkan kepalanya, dan melihat sepetak tanah kuning yang muncul di dalam lautan pepohonan yang luas. Dia tanpa sadar sedikit tidak bisa berkata-kata. Itu memang layak untuk pertarungan antara kelas Douzun. Kekuatan penghancur yang begitu besar telah diciptakan hanya dengan mengangkat tangan. Xiong San akhirnya mundur 2 langkah di dalam hutan yang sekarang dipenuhi oleh debu. Tanah bergetar setiap kali kakinya mendarat. Ini berlanjut 2 kali sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya, dan matanya sangat panas saat dia melihat Old Mugu di depannya. Dia berteriak, "Baiklah, ini menyenangkan." Lagi. Ekspresi Mugu tua menjadi gelap dan dingin. Dia melirik cakar kristal besar yang sekali lagi dikirim terbang. Orang bisa melihat retakan di atasnya menjadi lebih padat. Kekuatan bertarung Xiong San ini benar-benar hebat. Dengan cara apa dia hanya seorang ahli yang memiliki setengah kaki ke kelas Douzun seperti yang disebutkan Song King? Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah maju ke kelas Douzun. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghadapi Mugu tua secara langsung tanpa terlalu banyak kerugian. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat pertempuran di bawah.
Orang besar sudah maju ke kelas Douzun beberapa tahun yang lalu. Xian, yang berada dalam pelukan Xiao Yan, meringkuk mulutnya dan mengungkapkan beberapa informasi. Untung saya tidak mendengarkan Song Qing saat dia mengipasi api. Memiliki hanya setengah kaki ke dalam kelas Douzun dan benar-benar memasuki kelas Douzun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dengan barisan Song Qing sebelumnya, mereka hanya akan menyerahkan diri mereka ke kematian dengan pergi ke sana. Xiao Yan tanpa sadar memukul lidahnya saat mendengar ini. Song Qing ini memang tidak bisa dipercaya. Di tanah kuning yang dibuat dengan paksa, mata Old Mugu gelap dan pekat saat dia menatap Xiong San, yang memiliki wajah yang penuh dengan niat untuk bertempur. Beberapa niat membunuh juga melintas di hatinya. Tingkat kesulitan dalam menghadapi Xiong San jauh melebihi ekspektasinya. Namun, ini tidak mungkin membuatnya menyerah. Dengan segera, tangannya yang keriput meluncur dari lengan bajunya dan mulai membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Lengan api iblis bawah. Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Mugu tua seperti gunung berapi setelah teriakan dingin yang dipancarkan. Itu segera melonjak ke cakar kristal besar. Dengan peningkatan jumlah api biru tua yang melonjak ke cakar kristal besar, orang bisa melihat garis-garis di permukaan cakar besar itu secara bertahap membaik. Sebuah lengan api biru tua perlahan-lahan menjulur dari belakang cakar besar itu. Nyala api naik, menyebabkan lengan ini memberi orang lain perasaan yang sangat dingin. Itu tampak seperti lengan dewa kematian. Ekspresi muram melintas di wajah Xiong San ketika dia melihat lengan besar dengan api berwarna biru tua bertahan di atasnya. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Tangan besar itu sedikit gemetar. Mereka yang menghalangi diri mulia ini akan mati. Ekspresi dingin gelap melintas di mata Old Mugu. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan lengan api besar itu segera terangkat. Setelah itu, ia tampak seperti meteorit yang dengan kejam menghantam tempat Xiao San berada. Ruang di sepanjang jalan tiba-tiba runtuh, mengungkapkan banyak lubang spasial hitam gelap. Tangan api besar itu turun. Ketika jaraknya cukup jauh, nyala api di atasnya tiba-tiba melonjak. Tangan api besar juga membengkak karena angin. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sesuatu yang hampir 100 kaki di sekitarnya. Bayangan gelap yang sangat besar menutupi hutan dalam radius 100 meter. Mengaum. Xiong San mengeluarkan raungan ganas ke langit setelah merasakan tekanan energi panas yang dipancarkan darinya. Tubuhnya juga mulai membengkak dengan suara "swoos-swoos" saat ini. Rambut hitam pekat panjang melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya yang besar. Energi kuning tua yang mencolok melonjak seperti air banjir. Saat ini, Xiao San tampaknya telah bergabung dengan gunung yang sangat besar ini, menggunakan kekuatan gunung untuk melepaskan serangan yang mengejutkan. Tangan api besar itu turun. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan tinju besar Xiong San. Gunung itu berguncang dan semua binatang itu gemetar sebagai akibatnya. Bang! Suara gemetar bumi tiba-tiba bergema di seluruh gunung seperti gemuruh menggelegar dari langit. Badai energi yang menakutkan terbentuk pada saat ini. Setelah itu menyapu ke segala arah. Seluruh gunung bergetar di bawah badai energi yang ganas ini. Banyak celah selebar 10 kaki menyebar dengan cepat. Setelah itu, mereka meregang hingga ke ujung pandangan. Badai energi tiba-tiba yang meletus ini menarik perhatian banyak Magical Beast peringkat tinggi di puncak gunung. Namun, mereka semua sangat terkejut ketika mereka merasakan betapa menakutkannya badai energi ini. Setelah itu, langkah kaki mereka buru-buru menjauh dari gunung. Pertempuran level ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Riak energi yang menyebar dengan mudah meratakan hampir setengah dari hutan di gunung ini. Lubang selebar 1000 kaki secara bertahap muncul dalam pandangan Xiao Yan. Mendesis. Bahkan dengan sikap tenang Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia menatap lubang tanpa dasar yang berukuran hampir 1000 kaki. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu memang layak untuk pertempuran antara anggota kelas Douzun. Debu kuning yang meresap baru saja naik ke udara saat tertiup angin liar. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu area di bawah.
Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Old Mugu, yang tergantung di udara. Pada saat ini, dada Old Mugu naik dan turun sedikit. Nafasnya tidak lagi setenang sebelumnya. Jelas, serangan itu telah membuatnya lelah. Di mana Xiao Shan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mencari. Dia melihat ke lubang tanpa dasar saat alisnya sedikit merajut. Di dalamnya, jari Xian menunjuk ke bagian dalam lubang yang dalam. Matanya yang besar dan berair mengandung kilatan warna ungu yang berkedip-kedip. Mengaum. Suara Xian baru saja terdengar saat raungan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba meletus dari lubang. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik seperti zat yang menyebar dengan ledakan. Ini sekali lagi mengirim lapisan dalam tanah kuning di tanah terbang. Bang! Raungan itu perlahan melemah. Setelah itu, seluruh gunung tiba-tiba mulai bergetar. Banyak getaran teredam yang menggelegar dipancarkan dari lubang yang dalam itu. Ekspresi Old Mugu berubah saat dia mendengar suara ini. Matanya yang gelap dan dingin terfokus pada lubang yang tampaknya tak berdasar. Ledakan! Suara keras mengerikan lainnya tiba-tiba muncul. Segera, tubuh yang sangat besar melompat keluar dari lubang yang dalam seperti menara yang sangat besar. Setelah itu, tiba-tiba ia mendarat di tanah. Seluruh gunung berguncang dengan keras saat kakinya mendarat di tanah. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat makhluk besar yang melompat keluar dari lubang yang dalam. Benda itu, yang muncul dengan sendirinya, adalah seekor beruang berukuran 100 meter. Beruang besar itu berwarna hitam dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri seperti jarum logam. Ada 8 garis rambut perak di dada beruang besar itu. Namun, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah ekor berwarna hitam sepanjang 20 meter di belakangnya. Saat ekor raksasa ini diayunkan, diiringi dengan suara angin yang terbelah. Dari kelihatannya, ekor ini seperti ekor naga. Ini adalah beruang naga kuno. Mata Xiao Yan menyapu garis rambut berwarna perak di dada beruang besar sebelum segera fokus pada ekor naga di belakangnya. Cahaya berkedip di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seekor beruang naga adalah binatang ajaib yang ganas yang sangat jarang ditemukan karena dianggap sebagai binatang unik di zaman kuno. Selain itu, tubuhnya samar-samar memiliki darah naga, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Berdasarkan apa yang tercatat dalam teks kuno, beruang naga jenis ini juga disebut beruang naga iblis 9 baris. Garis rambut berwarna perak di dada mereka bukan hanya demi penampilan. Sebaliknya, itu digunakan untuk menilai kekuatannya. Dikabarkan bahwa ketika beruang naga ini memiliki 9 garis naga, garis keturunan naga di dalam tubuhnya akan benar-benar terbangun. Saat itu, beruang naga akan mengalami transformasi. Jika transformasi berhasil, itu akan berkembang menjadi beruang naga tertinggi. Setelah berevolusi, yang perlu dilakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk menghancurkan gunung dan memecahkan tanah. Karenanya, jenis garis rambut ini juga disebut garis naga. Xiao Shan saat ini sudah memiliki 8 garis naga. Jika yang lain muncul, makhluk besar ini akan menjadi demon bear terkuat yang terkenal karena keganasannya bahkan selama zaman kuno. Sungguh tak terduga bahwa saya benar-benar dapat melihat beruang naga di sini, sungguh luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu hanya seekor beruang naga. Itu hanya kuat karena petunjuk dari garis keturunan naganya. Xian, yang dalam pelukan Xiao Yan, sedikit meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Dengan bisa memiliki garis keturunan naga, itu cukup untuk menyatakan kekuatannya. Garis keturunan sangat penting bagi Magical Beasts. Ketika saya baru saja tiba di dataran tengah saat itu, seseorang dari suku Phoenix Iblis Surgawi hampir menemukan darah esensi Phoenix Iblis Surgawi di cincin penyimpanan saya. Xiao Yan tersenyum dan berbicara saat dia tiba-tiba mengingat kejadian di pavilion petir angin saat itu. Phoenix Iblis Surgawi? Mereka menyakitimu. Tangan kecil Xian, yang tergantung di leher Xiao Yan, tiba-tiba menegang. Kilatan ungu yang menyilaukan tiba-tiba muncul di matanya yang berair. Lidah kecilnya yang merah cerah dengan lembut menjilat bibir kecilnya. Tidak, tapi aku menyempurnakan sayap dari Phoenix Iblis Surgawi menjadi Dou Teknik Kue yang terbang.
Jika saya menggunakannya di masa depan dan seseorang akhirnya mengenalinya, memang akan ada masalah. Mata Xiao Yan menatap beruang naga yang sangat besar saat dia menjawab secara acak. Tenang, jika mereka berani datang, aku akan memastikan tidak ada dari mereka yang kembali. Kepala kecil Xian bersandar di bahu Xiao Yan. Dia menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar untuk bergumam pelan. Xiao Yan tidak mendengar apa yang dikatakan Xian. Perhatiannya terfokus pada Xiong San yang telah berubah. Mungkin itu karena tubuh aslinya muncul, tetapi aura Xiong San bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Sepasang mata besar berwarna merah darah menatap Mugu tua yang seperti semut di udara. Lagi. Kaki Xiong San tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya yang terdistorsi menunjukkan ekspresi ganas. Tinjunya juga menghantam Old Mugu. Angin kencang bertiup di langit. Suara siulan dari angin yang terbelah meresap ke seluruh pegunungan seperti tabuhan drum yang pelan. Bahkan Old Mugu tidak berani meremehkan pukulan Xiong San setelah dia berubah menjadi bentuk aslinya. Segel tangan Old Mugu berubah, dan ruang di depannya terdistorsi. Ini dengan cepat membentuk penghalang spasial yang tebal. Bang! Tinju besar yang ditutupi rambut hitam dengan keras mendarat di penghalang spasial. Itu dengan mudah menghancurkan penghalang spasial. Tangan besar itu segera menyebar dan rambut berwarna hitam di tangan Xiong San melesat seperti anak panah ke segala arah. Rambut hitam dan tajam ini bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dengan sekejap, mereka muncul di hadapan Old Mugu dan memiliki jejak energi kuning tua. Jelas, hal-hal ini mungkin tidak tampak hebat, tetapi jika seseorang diserang olehnya, seseorang pasti tidak akan merasa baik. Dengan penglihatan dan pengalaman Old Mugu, dia secara alami tidak akan meremehkan serangan dari pihak lain. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan meniup. Api biru tua melesat seperti pilar api. Akhirnya, itu bertabrakan dengan rambut-rambut tajam itu. Suhu yang menakutkan dari api hati laut menyebabkan rambut menguap dengan tenang. Mereka berubah menjadi kelompok abu keabu-abuan yang terbang ke bawah. Cua! Nyala api baru saja dimuntahkan ketika sosok hitam tiba-tiba melesat dari langit. Angin yang menakutkan menyebabkan ekspresi Old Mugu berubah sedikit. Segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Setelah itu, pilar api sebelumnya segera diaglomerasi menjadi monster api raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Itu diluncurkan ke arah sosok hitam itu dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Sosok hitam itu turun. Setelah itu, bertabrakan dengan binatang api. Kekuatan yang menakutkan membelah binatang api itu menjadi dua. Kekuatan yang tersisa melesat di udara dan turun, membentuk bekas luka yang dalam, berukuran beberapa ratus kaki, di tanah. Bayangan hitam menerobos binatang api itu dan berputar di udara dengan suara siulan. Old Mugu melirik. Baru kemudian dia menemukan bahwa sosok hitam itu adalah ekor naga Xiong San yang sangat besar. Binatang buas ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak retakan spasial muncul ketika Old Mugu melihat ekor besar yang berayun. Matanya tanpa sadar menyusut, dan ekspresinya sedikit jelek. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Douki, kemungkinan Xiong San tidak akan bisa mengalahkan Old Mugu bahkan setelah berubah. Namun, Xiong San dapat terlibat dalam pertarungan habis-habisan tanpa kekhawatiran, tetapi Old Mugu tidak bisa. Dia masih perlu berpartisipasi dalam pertemuan pil berikutnya. Dia harus menjadi juara dan mengambil kesempatan untuk merebut 3000 api pembakar. Jika dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati habis-habisan dengan Xiong San di sini, kekuatan apa yang tersisa untuk dia bersaing dengan yang lain? Tidak mungkin bagi Old Mugu untuk benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Xiong San karena dia memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun, jika dia tidak benar-benar keluar dan bertarung, mustahil baginya untuk mengalahkan Xiong San. Situasi seperti ini menyebabkan dia terjatuh ke dalam putaran tak terbatas. Dia tidak bisa mendapatkan keduanya apapun yang dia lakukan. Kilatan cepat melintas di Old Mugu. Itu lama kemudian sebelum dia dengan keras mengatupkan giginya. Matanya dengan kejam menoleh ke Xiao Yan di langit saat dia dengan dingin berteriak, "Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini."
Diri mulia ini secara pribadi akan menghabisi Anda begitu pertemuan pil selesai. Aku akan menemanimu. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia tertawa terbahak-bahak. Begitu dia mendapatkan 3.000 api pembakar dan memurnikannya, dia tidak lagi takut pada orang tua ini. HMPH. Wajah Old Mugu sedikit berkedut saat melihat wajah Xiao Yan. Segera, mata dinginnya beralih ke Xiong San, yang berdiri di atas gunung seperti menara logam. Kedua tangannya menegang dengan keengganan yang besar. Dia akhirnya berhenti melakukan tugas yang tidak berguna beberapa saat kemudian. Dengan lambaian tangannya, ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak, dan dia bergegas ke ruang yang terdistorsi dan menghilang. Xiao Yan, tinggalkan hidup kecilmu ini untuk diri yang mulia ini. Sosok Old Mugu mungkin telah menghilang, tapi suaranya yang sedingin es masih menembus ruang angkasa saat perlahan bergema di langit. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kilatan tajam berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat.